Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurti Budianti. Saya merupakan dosen tetap di Universitas Pendidikan Indonesia pada program studi Pendidikan Agama Islam di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang berada di Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Saya mengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan video ini saya buat untuk memenuhi dokumen PDD UKT-PT pada bidang pengajaran di tahun 2025 gelombang 1. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar tentang pengetahuan dasar berkenaan ajaran Islam sebagai sumber nilai dan landasan berpikir dalam ilmu dan profesi yang digeluti. Mahasiswa akan belajar tentang banyak sekali materi, dimulai dengan metodologi memahami Islam, kemudian manusia dan agama, Al-Quran, hadis, iman, ibadah, akhlak, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, pernikahan, harta peninggalan, mazhab, jihad, dan kepemimpinan umat. Selain dari materi tersebut, mahasiswa juga diharapkan untuk mengikuti tutorial PAI dan lulus, serta dapat membaca Al-Quran dengan baik. Hal ini tentu mendorong capaian pembelajaran lulusan Universitas Pendidikan Indonesia. Mahasiswa harus mampu menerapkan pengetahuan baik itu konseptual, faktual, prosedural, ataupun metakognitif yang berkaitan dengan isu keagamaan dengan wawasan keislaman yang rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mampu mewujudkan mahasiswa yang beriman, bertakwa di kampus Bumi Siliwangi. Adapun CPMK pada pertemuan kali ini, mahasiswa mampu menguraikan konsep iman sebagai sistem keyakinan Islam sebagai core value dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sementara rujukan yang digunakan dalam mata kuliah ini berbasis pada Quran dan hadis dan tentu merujuk pada buku PAI karya dosen UPI. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan pendekatan student-centered learning dengan metode case-based learning dan project-based learning. Mahasiswa akan menganalisis berbagai isu real di lapangan berkaitan dengan isu keagamaan, dan kemudian mahasiswa akan membuat project video dan mind map. Mahasiswa akan berdiskusi, mencari referensi mazhab, dan menemukan solusi dari setiap permasalahan yang terjadi. Hal ini tentu akan menstimulasi daya nalar, refleksi, dan pemecahan masalah. Merujuk pada filsafat progresif untuk mengarahkan mahasiswa berpikir kritis dalam proses pembelajaran, maka saya menuangkan ke dalam 6 sintak pembelajaran. Pertama, orientasi masalah nyata. Kedua, mengeksplorasi dan terjadilah diskusi awal. Yang ketiga, studi teks. Mahasiswa akan belajar untuk mencari referensi berdasarkan Quran dan hadis sebagai sumber nilai dan landasan berpikir. Dan yang keempat, terjadilah diskusi interaktif, diskusi secara kritis. Dan yang kelima, mahasiswa mulai mengaplikasikannya dan mensimulasikannya di dalam kelas. Dan yang keenam, dosen tentu akan memberikan refleksi serta evaluasi. Setiap pertemuan dirancang bukan hanya memberikan materi tetapi juga membentuk nilai. Bagaimana ketika mahasiswa menyelesaikan berbasis pada referensi mazhab yang tentu ada perbedaan. Ini tentu akan memunculkan sikap toleran dalam diri mahasiswa. Adapun evaluasi yang saya gunakan berbasis pada evaluasi formatif juga sumatif, bukan hanya pada nilai akhir tapi juga proses pada rubrik penilaian tersendiri. Evaluasi yang digunakan tentu menyempurnakan metode dan menguatkan komitmen terhadap dunia pendidikan yang mencerahkan sebagaimana semangat Chen Dewey dalam prinsip learning by doing.
Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga mata kuliah ini menjadi pintu hidayah untuk kita semua mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ruang dialog interaktif nanti mengantarkan refleksi dalam diri untuk selalu melangkah jauh lebih baik kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sudah siap belajar ini? Alhamdulillah. Coba dirapihkan duduknya. Masih ada sampahkah di belakang? Siapa yang tadi udah jajan? Alhamdulillah. Baik. Suasananya sudah kondusif ya? Sudah rapi? Alhamdulillah. Kita akan mulai proses pembelajaran PAI. Baik, kita akan mulai dengan doa dulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zid 'ilman warzuqni fahman wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik serta amalan yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kenapa kita harus berdoa? Karena meluruskan niat kita untuk menggapai ridho Allah, ya. Jangan-jangan teman-teman udah masuk ke kelas ini hanya ingin nilai saja. Benar nggak sih? Ayo teman-teman ke sini dapat apa? Dapat berkah, betul ya. Kenapa dapat berkah? Yaitu keberkahan hidup kita itu nanti berkah itu ziyadatul khair teman-teman. Kalau berkah itu tambah yazid, tambah lagi kebaikan. Jadi bukan satu kebaikan, tapi banyak kebaikan. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Namun sebelum kita mulai, Ibu akan cek dulu kehadiran hari ini. Ada yang tidak masuk? Ya nggak akan bersuara ya, nggak masuknya ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Coba Tiara, siapa yang hari ini tidak hadir? Kita cek spotnya ya teman-teman ya. Kita cek spotnya, nanti Tiara mohon approve ya. Dan hari ini siapa yang tidak hadir? Ada siapa? Hadir semua? Alhamdulillah. Baik, teman-teman. Kita akan bahas tentang apa? Ya, sebagaimana capaian pembelajaran lulusan di UPI ini itu harus mencetak mahasiswa yang beriman bertakwa. Sepakat nggak? Sepakat. Karena itu adalah tujuan umum kita, tujuan kehidupan kita, teman-teman ya. Tidaklah wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin juga manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Ya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam, temanya itu tentang iman. Ya, kita akan mengulang lalu pelajaran atau pembahasan yang minggu lalu tentang apa? Dia masih ingat? Tentang apa? Minggu lalu kita bahas tentang apa? Tentang akidah? Iya, ini kan iman teh akidah ya. Jadi hari ini tentang metode ya, pembahasan metodologi Islam. Nah, minggu lalu kita membahas tentang bagaimana Islam itu dikaji berbagai problematika kehidupan ya, kemudian kita pecahkan dengan metodologi ya dalam menemukan masalah-masalah atau solusi terhadap masalah. Nah, teman-teman, hari ini insya Allah kita akan bahas bersama tentang iman. Ini CPL ya, teman-teman ya. CPL kita harus bisa mencapai lulusan yang seperti ini. Dan pada mata kuliah ini, mahasiswa mampu menguraikan konsep iman ya, sistem keyakinan dalam Islam sebagai core ya, inti core value, teman-teman. Inti nilai ya, dan implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, ada masalah apa sih tentang iman? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jelasin nggak? Ibu punya masalah. Teman-teman punya masalah nggak? Ya. Terlihat semua wajah-wajah teman-teman wajah-wajah bermasalah nih. Ya, nih, ada yang tahu ini foto apa? Foto apa? Foto apa? Ada yang bisa nggak? Coba, cung.
Ya, silakan. Mm-mm. Deskripsikan. Apa sih kaitannya dengan iman dengan ini, masalah ini tuh? Ya. Meminta Mm-mm. perlindungan atau bantuan dari selain Allah melalui media seperti ini. Betul. Itu hukumnya bagaimana, teman-teman? Syirik, ya. Kalau syirik itu dosa, ya. Ada syirik besar tuh, teman-teman, ya, itu menduakan Allah. Tapi ada juga syirik asgar, ar-riya, teman-teman. Jadi riya itu kata Rasulullah apa? Asyirkul asgar itu ar-riya. Jadi kalau teman-teman riya ingin dilihat oleh orang lain sombong tuh, itu juga termasuk ke dalam perkara syirik, ya. Makanya hati-hati dengan perkara syirik. Kemudian yang kedua, ini tentang apa, teman-teman? Ada yang tahu? Ya, Tiara, silakan. Itu keterkaitan hati kita kepada dunia. Jadi memikirkan harta-harta. Kalau di surat Al-Kahfi ayat 46 kan al-malu wal banun zinatul hayatid dunia. Jadi dia terlalu menggantungkan hidupnya terhadap kesenangan dunia. Betul nggak, teman-teman? Coba sekarang cek, ada HP-nya nggak? Boleh dilihatkan HP-nya? Lihat? Boleh? Coba minjem. Ini bukan buat ibu, buat hadiah ke teman-teman, boleh? Teman-teman, ibu tahu ya, Angga ini adalah orang yang soleh. Ya. Tapi ibu tidak tahu apakah isi HP Angga ini adalah isinya benar atau salah. Ya, karena tadi banyak orang yang mengaku dia baik, dia beriman, tapi ketika dia sendirian, dia seringkali melihat kemaksiatan di mana-mana, teman-teman. Makanya, ya, kalau kita melihat orang itu baik, tapi belum tentu HP-nya baik. Mau coba kita buka? Baik, teman-teman. Setelah kita eksplorasi tadi masalah-masalah yang dihadapkan pada situasi hari ini, satu, banyak orang yang selalu menduakan Allah dengan perbuatan syirik. Kedua, itu banyak orang yang cinta terhadap dunia, teman-teman. Hubu dunia. Makanya banyak orang yang juga menggadaikan keimanannya dengan apa? Dengan HP-nya, ya, dengan pekerjaannya, dengan waktunya, sehingga apa? Orang tersebut lari, ya, dari Allah. Padahal dia harus lari menuju Allah, bukan lari dari Allah, menjauh, bukan. Tapi kita harus selalu mendekat kepada Allah. Teman-teman lihat ke depan, ruang lingkup pendidikan agama Islam itu terdiri dari 3 hal, teman-teman. Pertama, iman. Kedua, ibadah. Ketiga, akhlak. Atau dalam istilah lain, ada juga iman, Islam, ihsan. Gitu. Ada yang tahu hadis Rasulullah, Tiara? Mahwal iman. Ya, good ya. 100 ya. Mahwal Islam. Ayo Lintang. 100, hebat ya. Mahwal ihsan. Ya, 100. Alhamdulillah, luar biasa. Takbir. Teman-teman, tahu nggak? Ini adalah sebuah bangunan yang sangat luar biasa. Ketika teman-teman melihat Islam, itu lihat bangunan ini, teman-teman. Islam itu akan kokoh ketika bangunan ini kokoh. Itu ada apa gitu ya? Ini ada iman, ini ada Islam, itu ada ihsan. Ya, iman itu apa? Nah, teman-teman harus tahu, iman itu adalah tasdiqu bil qalbi, takriru bil lisan, wa af'ali bil arkan. 3 wujud, teman-teman. 1, tasdiqu bil qalbi, diyakini dengan hati. Takriru bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wa af'ali bil arkan, diamalkan melalui anggota. Jadi kalau teman-teman hanya mengaku beriman, tapi nggak mau pergi ke masjid, iman nggak? Kan diwujudkan melalui anggota badan ya. Ayo kita tahu bahwa sholat itu wajib, tapi tadi nggak sholat subuh, loh. Ya, bagaimana? Ya, wujud keimanan kita mungkin tidaklah sempurna, teman-teman. Karena kesempurnaan iman tadi diwujudkan dalam 3 hal, ya. Tasdiqu bil qalbi, diyakini dengan hati. Takriru bil lisan, nggak boleh ada kata-kata kasar, kotor, jorok yang keluar dari mulut seseorang, teman-teman. Ya, lagi kesel, lagi marah, keluarnya bahasa apa? Alhamdulillah ya, astagfirullah. Tapi kan
Kalau di pinggiran jalan nggak ada dosen, nggak ada siapa-siapa, nggak perlu dulu tuh binatang ya. Naudzubillah. Jadi teman-teman hati-hati. Kalau lisan kotor tadi keluar dari lisan kita kata-kata kotor itu mencerminkan hati yang kotor, teman-teman. Ya, jadi kalau lisannya kotor, nah tadi dari hati yang kotor pasti akan keluar kata-kata kotor. Tapi kalau lisannya itu baik, ya, insya Allah itu menunjukkan hati kita baik dan tidak ada lagi kosakata kotor yang keluar dari lisan seseorang. Paham tuh? Baik, kita lanjut ya. Masih semangat? Nah, Ibu tunjukkan ya, selain bangunan ini juga ada bangunan pohon, ya. Jadi kalau tadi akarnya kuat, itu adalah iman kuat tuh tertancap dalam diri seseorang, itu akan melahirkan batang menjulang ya kalau dalam pohon. Nah, kalau dalam diri kita akan memunculkan sikap apa, teman-teman? Rajin beribadah, gitu ya. Jadi kenapa seseorang itu sholat? Kenapa seseorang itu mengaji? Karena dia punya iman yang kuat, ya. Jadi tidak bisa seseorang itu belajar sholat, belajar ngaji dengan istiqomah, tapi tidak ada iman. Jadi semua juga harus diawali dengan iman. Setelah iman kuat, insya Allah nanti dia akan mampu mengamalkan aktivitas ibadah. Ibadah nanti kita akan bahas di minggu berikutnya, teman-teman. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Nah, dampak yang akan dihasilkan dari ibadah ini, nanti buahnya apa, teman-teman? Buahnya itu adalah akhlak. Akhlak itu adalah identitas seorang muslim. Ya, ketika ibu kenal dengan lintang, ya, ketika itu akan diingat itu dengan apa, teman-teman? Dengan kebaikannya. Ya, maka kita harus menjadi orang yang baik karena kita tidak pernah tahu ketika kita meninggal dunia dalam keadaan seperti apa, kemudian orang yang kita tinggalkan mengenang kita atau tidak, gitu. Minimal ya mengenang dengan doa. Kita butuh doa itu, teman-teman. Paham tuh? Nah, baik. Baik, teman-teman. Setelah itu, Ibu akan bagikan masalah. Ya. Yuk, selanjutnya Ibu panggil 2 orang mahasiswa untuk mengeksplor kembali ya hasil bacaannya. Yuk kita presentasikan di depan kelas berkenaan dengan iman. Ada yang sudah siap? Oh, Tiara, Masya Allah. Ayo maju ke depan. Juga Lintang ya. Salah, Patur. Silakan Patur ke depan. Ya, 2 menit silakan paparkan apa yang didapat dari hasil ekspornya gitu ya. Dibagikan kepada teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Jadi di sini saya akan menyampaikan hasil yang sudah saya pelajari mengenai tentang syirik kecil yang mana sebelumnya pernah kita pelajari. Jadi syirik kecil ini bisa berupa ria, kemudian juga sum'ah. Ria itu kan asal katanya dari ro'a yara atau melihat, jadi ingin dilihat gitu ya. Kalau sum'ah itu asal katanya dari sami'a yasma'u yang artinya ingin didengar, ingin dipuji, dan juga takabur. Jadi dari sifat tersebut. Ya, beri aplaus buat Tiara. Terima kasih Tiara. Selanjutnya kita Patur ya. Baik, terus selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kalau tadi Tiara itu menjelaskan mengenai syirik kecil, dan saya akan menjelaskan mengenai syirik besar gitu ya. Nah, yang saya tahu gitu yang tadi saya mereview materi tersebut itu syirik besar ini syirik besar itu contohnya adalah salah satunya ketika kita mendoakan Allah. Mendoakan seperti apa sih? Yaitu kita. Baik, beri aplaus buat Patur. Alhamdulillah. Terima kasih, boleh duduk kembali. Baik, teman-teman, berdasarkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, ada yang mau bertanya dulu nggak dari kajian hari ini? Sebelum kita refleksi, yuk silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Bu, kalau cara menerapkan iman itu gimana ya Bu? Kan kadang kita tuh nggak konsisten gitu Bu. Betul. Ada malasnya juga. Gitu. Betul. Gimana tuh biar tips and triknya gitu biar nggak malas kayak gitu. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Nah, teman-teman, gimana sih caranya kita untuk memanage keimanan kita? Karena iman manusia itu yazid wa yanqus. Kadang dia bertambah, kadang dia berkurang, gitu ya. Namun ada juga triknya, teman-teman. Dia akan bertambah dengan apa? Ada internal, ada eksternal. Internal dalam diri, artinya apa? Kita belajar lagi kuasai ilmu agama, kuasai ilmu Quran tuh. Quran itu kan sumber solusi kehidupan kita. Kita punya masalah kehidupan, nah kita kembali ke Quran, itu pasti akan menyelesaikan semua permasalahan kita.
Dan kemudian selain itu dekati teman-teman yang soleh. Nah itu eksternnya teman-teman. Ekstern itu artinya apa-apa yang berada di luar, ya, seperti teman yang soleh, ya. Dan teman soleh itu insya Allah akan mengajak kita pada jalan yang baik, menguatkan semangat kita. Karena apa teman-teman? Semangat itu menular, benar nggak sih? Iya, ya. Kalau Tiara semangat, pasti insya Allah teman-teman yang lain juga pada semangat. Ya teman-teman boleh berdiri. Yuk di akhir perkuliahan Ibu ingin minta semua teman-teman berdiri, ya. Teman-teman, ada 2 poin yang akan menjadi kunci untuk mengarungi kehidupan kita dalam tema iman ini supaya iman kita tuh ya terus. Ya, ada yang bisa buka kunci ini? Cum? Ada yang bisa buka? Ya, silakan. Baik sih, kurang tepat ya. Ada yang bisa? Yang lain? Baik, tawakal. Pilih yang mana tawakal ada di mana? Yang belakangan. Siapa yang pergi? Ya, termasuk teman-teman berada di sini, ya. Itu adalah yakin, teman-teman harus yakin bahwa teman-teman jadi mahasiswa UPI harus yakin ini adalah takdir terbaik, maka jangan sampai kita tidak berusaha dengan maksimal, memanfaatkan kesempatan dengan maksimal, ya. Baik, alhamdulillah. Ya, teman-teman, alhamdulillah Rabbil Alamin, terima kasih atas partisipasinya hari ini, ya. Teman-teman semua adalah orang-orang pilihan Allah, ya. Teman-teman semua adalah orang-orang terbaik, maka wujud bakti teman-teman, yuk kita tunaikan aturan Allah dengan baik di muka bumi ini. Dan yuk kita wujud jadi mahasiswa yang saleh dengan ikut aturan dengan baik. Belajar yang baik, dan jangan lupa yuk kita tingkatkan lagi keimanan kita. Ibu tahu semua yang ada hadir di sini itu adalah wajah-wajah penuh masalah, gitu ya. Karena masalah-masalah kehidupan itu tidak pernah usai. Tapi itu adalah ujian untuk meningkatkan kapasitas kita di hadapan Allah supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Itu saja barangkali pertemuan hari ini, dan insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang apa? Ibadah. Ya, karena ini satu kesesuaian, satu kelanjutan materi yang saling berkaitan. Insya Allah di ibadah nanti kita akan bahas lebih dalam kembali. Tugas untuk minggu depan kita buat project. Ya, nanti teman-teman setelah membuat video pembelajaran tentang ibadah, kemudian dipresentasikan di depan kelas, dan tentu setelah presentasi nanti kita akan simulasi ringan, simulasi yang akan menentukan ya kalau ibadah yang kita lakukan itu terasa nggak sih dampaknya dalam kehidupan kita. Ya, karena ibadah yang baik itu akan berdampak pada perubahan perilaku. As-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang baik itu akan mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Semangat teman-teman perbaiki salat. Ya, karena dengan salat insya Allah kualitas hidup kita akan lebih baik. Jadi jaga kualitas salat kita, insya Allah itulah yang akan merubah kita di hadapan Allah menjadi orang terbaik. Gitu ya teman-teman ya. Yuk kita tutup perkuliahan hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, semoga apa yang tadi dipelajari kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.